Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ketua Masjid Baitur Rahman beserta pengurus, Imam Masjid, para ustaz, para jamaah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majelis kita dengan baca surat Al-Fatihah. Wabil khusus kita niatkan untuk guru kita Kiai Haji Allahyarham Shalihin Hasibuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau, memaafkan kesalahan beliau, menerima seluruh amal baik beliau, melipat gandakan balasannya, dan kelak beliau dikumpulkan juga kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita 10 nasihat yang ini merupakan nasihat-nasihat yang telah ditinggalkan oleh para ahli hikmah, bahwa ahli hikmah sebagaimana kita bahas mereka adalah atibbaul qulub, mereka adalah para dokter hati yang jikalau hatinya seorang hamba itu baik maka seluruh hal akan menjadi baik, jikalau hatinya buruk maka rusaklah seluruh perkaranya. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau melanjutkan dari 10 nasihat yang kemudian kita akan lanjutkan hari ini. Wa talabatur rahata lil qalbi wal badani, dan aku mencari istirahat, aku mencari ketenangan, baik ketenangan hati maupun ketenangan badan. Fil hirsi, di dalam hirs. Apa itu hirs? Al-ijtihadu fi talabil amwal, berupaya bersungguh-sungguh mati-matian untuk mencari harta. Aku mencari ketenangan jiwa, batin dan badan di dalam ketamakan kesungguhan dalam mencari harta. Fawajadtuha fi zuhdi, tetapi sebaliknya aku dapatkan ketenangan badan maupun batin itu fi zuhdi, di dalam sifat zuhud. Wa huwa tarkud dunya wad dirhami, dan zuhud itu adalah meninggalkan dunia, wad dirhami juga meninggalkan dirham. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seseorang di zaman sekarang ini banyak ada istilah healing, jalan-jalan, tujuannya apa? Supaya dapatkan ketenangan, ganti suasana, biar kalau kerja berikutnya katanya suasana sudah enak. Kemudian masuk, ya maaf ini pilihan ya, ada yang masuk kelas yoga, ada yang masuk kelas senam ini, kemudian ada yang menyepi ke dalam hutan, supaya selanjutnya mereka mendapatkan ketenangan batin, mendapatkan bahwa rasa nyaman, bahwa baik nyaman itu pada pikiran, dalam hati maupun pada badannya. Maka mereka ingin mendapatkan semua kebaikan, ketenangan, kenyamanan hidup
itu mereka berupaya dengan cara menumpuk-numpuk harta dengan hirs. Hirsun itu pelakunya disebut sebagai harisun, haris. Maka haris ini atau hirs ini bagi orang yang menjalaninya akan menimbulkan kelelahan. Bahwa harta itu dinyatakan zillun zail. Harta itu seperti apa? Seperti bayangan yang terus mengekori kita. Bahwa bayangan itu dicari-cari tak pernah kita akan dapat. Maknanya adalah ketika semakin semangat seseorang untuk mencari dunia, maka dunia akan menjadikan dia sebagai budak. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ngomong sama dunia dalam bahasa, kalau dibahasakan hadis itu seperti ini. Ya dunya, wahai dunia, man khadamani fakhdumihi. Wahai dunia, siapa saja yang berkhidmah kepadaku, siapa saja yang membantu aku, menolong aku, siapa saja yang menolong agamaku, kata Allah, fakhdumihi, maka bantulah dia. Jadilah engkau sebagai pembantunya, jadilah engkau sebagai budaknya. Tetapi sebaliknya, wa man khadamaki fastakhdimihi. Kata Allah, firman Allah, tetapi sebaliknya wahai dunia, siapa saja yang menjadi pembantumu, terus mencarimu dengan dengan seluruh kemampuannya, segalanya, pikirannya, tenaganya, maka kata Allah, jadikan dia sebagai budakmu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, pilihan ada dua. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah, berlepas dari dunia, berlepas itu bukan dalam artian kita ini mati, bukan. Tetapi berlepas dari dunia, bermakna sudut pandang kepada dunia itu kita rubah. Bahwa sudut pandang kepada dunia sebagai wasilah, sebagai jalan, maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Bapak Ibu, kita harus contoh. Lepas apakah itu memang di Arab negara kaya, tapi tidak juga. Mesir bukan negara kaya. Ini nih sekedar contoh. Bahwa pola zuhud itu sudah sebagian besar mengakar di masyarakat. Bapak Ibu sudah pernah yang haji dan umrah melihat, mungkin jalan-jalan ke Dubai juga lihat. Bahwa banyak mobil di situ tuh yang baret, gores, apa-apa biasa saja. Bahkan mungkin entah karena sebab susahnya air, jadi mereka susah untuk mencuci mobil atau bagaimana. Tapi lihat bahwa kadang-kadang banyak yang penyok-penyok, baku senggol, baku tabrak, habis itu sallallahu alaihi nabi salawat, malis, maaf, selesai. Sementara pengalaman Al-Fakir dewek, waktu itu nak ke Jombang, bawa mobil, kemudian buka dikit, ini waktu itu di kapal feri penyeberangan, lah sampai di Merak, buka agak kencang dikit, ada sebelah itu mobil, ya memang mobil kami ini kan Kenora biasa ya. Sementara mobil sebelah itu linyernya minta ampun, licinnya minta ampun. Terbuka dikit, pecah ada goresan, ibu sebelah itu marah-marah, bapak ini ganti rugi, baru baret dikit, gosok-gosok hilang, nah silakan buka, tolong hilang. Lihat baret dikit itu jadi masalah, sementara di belahan bumi sana bahkan kempot, baku tabrak, baret, lecet, apa-apa mereka biasa aja. Itu artinya apa? Maaf, sekadar contoh. Yang ini bahkan mobil dimasukkan ke dalam lecet dikit itu jadi masalah. Makmanomen kempot banyak, mungkin sudah ganti rugi kami saat itu. Artinya kemarahan seseorang itu gara-gara mobilnya sedikit yang lecet itu yang tak jadi masalah dibesar-besarkan. Maka Allah menyatakan, wahai dunia, siapa yang membantuku, yang menjadikan aku sebagai Tuhan, kemudian dia menjadi hamba, maka engkau jadikan dia sebagai apa? Jadikanlah dia sebagai hamba, dan jadikanlah engkau sebagai hambanya. Maksudnya engkau membantu hambaku tersebut. Tapi sebaliknya, kepada orang yang kemudian dia menjadikan engkau sebagai tujuan hidup, engkau sebagai raja, ya sudah kata Allah, jadikan dia sebagai budakmu. Apa ciri-ciri budak? Harus siap sedia mengorbankan segalanya demi kesenangan tuannya. Dunia ini ketika dia sudah jadi raja, maka hambanya siap-siap capek. Siap-siap capek, baku hantam, baku saing, bila perlu tipu, bila perlu jilat, bila perlu ini, bila perlu itu, hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia yang ketika dia dapat, apakah dia kenyang? Tidak. Para penghamba dunia tak pernah kenyang dengan dunia, karena dunia itu zillun zail, dicari-cari makin susah, dicari-cari makin dia menjauh. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang yang tenang berapa? Fiz zuhdi, dalam sikap zuhud. Sikap zuhud itu bahasa kalah dengan bahasa kekinian, sudut pandangnya, paradigmanya terhadap dunia. Dunia adalah alat, bukan tujuan. Maka berarti kalau sudah seperti itu, orang zuhud bisa dia ada di lereng gunung, bisa ada dia di kolong jembatan,
Bisa dia ada di rumah-rumah susun, rumah-rumah yang sederhana, tapi bisa juga ada di kawasan-kawasan elit yang mobil mahalnya itu berjejer, bisa. Tapi mereka tidak pernah memasukkan itu ke dalam hati. Bahkan itu semua barang dipakai untuk memuliakan agama Allah. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sikap zuhud itu sudut pandang hatinya, bukan pada luarnya. Maka lihat betapa zaman dahulu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman ibnu Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang-orang kaya yang Masya Allah. Betapa zuhudnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz sebelum jadi khalifah, bajunya berhenti terus setiap hari. 2 meter ini sudah kecium aroma wangi, perlente orangnya, ganteng, bajunya mahal-mahal. Ya anak khalifah bagaimana? Pangeran. Tapi sehari beliau dibaiat jadi khalifah, dikumpulkan istri dan anak-anaknya, dikumpulkan pembantunya. Beliau punya beberapa istriku. Hari ini aku dibaiat. Maka ketika aku dibaiat, maka tugasku semakin berat. Yang mau ikut denganku, maka silahkan dia menanggalkan semua kemewahannya. Adapun yang tak mau ikut denganku, hidup sederhana, aku ceraikan dia, ku berikan kemewahan, tapi dia bercerai denganku. Maka pada hari itu terdengar riungan tangisan luar biasa dari istrinya. Kenapa? Mereka tak mau diceraikan. Maka kemudian ikhwan, mereka mengumpulkan harta, dikumpulkan semuanya, kemudian dikumpulkan untuk baitul mal. Beliau mengajarkan kepada anak-anaknya, pada istri dan keturunannya bagaimana zuhud terhadap dunia. Apakah kemudian nama Umar bin Abdul Aziz kemudian terhina? Bahkan sampai sekarang beliau dijadikan percontohan bagaimana orang-orang telah selamat dari dunia. Maka orang yang pengen rohah, orang yang pengen tenang, bukan pada sibuknya dia mencari harta, tapi ternyata bagaimana sudut pandangnya terhadap harta tersebut. Kemudian selanjutnya, wa talabtu nural qalbi fi salatin nahari jahran, ay fi zuhurin nasi, fawajadtuhu fi ay dzalika an-nura fi salatil laili sirran ay maktuman minan nas. Aku mencari nural qalbi, cahaya hati, fi salatin nahari jahran, pada salat siang hari jahran, secara nyata, ay yakni kelihatan oleh manusia. Fawajadtuhu ay dzalika an-nura, sebaliknya aku dapatkan cahaya tersebut fi salatil laili sirran, ketika pada dalam salat malam secara sembunyi-sembunyi. Ay maktuman minan nas, yakni tersembunyi dari pandangan manusia. Ruya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir, saat yang paling dekat ketika Tuhan atau Allah paling dekat dengan hambanya, fi jawfil laili, pada tengah malam yang terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ati fakun, maka beliau menyatakan, jikalau engkau mampu untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah pada saat tersebut, maka jadilah engkau. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wal Hakim, hadis ini meriwayatkannya Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Imam Hakim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah diriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atani, 2 rakaat, yarka'uhuma, yang dia dilakukan oleh ibnu Adam fi jawfil lailil akhir, yang itu dilakukan anak Adam pada pertengahan malam yang terakhir, khairun lahu minad dunya wa ma fiha, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walaula an asyqa ala ummati la faradtuhuma alaihim, dan jikalau tidak ingin memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan keduanya, maksudnya 2 rakaat pada waktu malam tersebut, aku wajibkan itu kepada umatku. Rawahu Ibnu Nasr. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita bahas, setiap amalan itu pasti ada cahayanya. Baca Quran ada cahayanya, ta'lim ada cahayanya, berzikir ada cahayanya, salat ada cahayanya.
Semua kebaikan ada cahaya. An-nuru nurani. Kata para ulama, cahaya itu ada dua. Ada nurun hissi, ini cahaya namanya, ini cahaya yang kelihatan oleh panca indera. Ada nur ma'nawi, ada cahaya yang itu bukan dalam bahasa cahaya yang seperti ini, tapi cahaya yang mampu menerangi hati kita, diri kita, jiwa kita untuk melakukan kebaikan. Dan cahaya yang menjadi penerang bagi relung hati maupun jiwa kita. Maka Bapak Ibu, bagi sebagian orang yang diberikan pandangan khusus oleh Allah, maka orang-orang tersebut kelihatan, oh Masya Allah, ini bercahaya, ini cahaya, tangannya bercahaya, ini tubuhnya bercahaya, kepalanya bercahaya, ini kelihatan. Dan hal seperti ini bukan hal-hal yang luar biasa, ini biasa dalam Islam. Bahkan sampai hari ini pun kita akan temukan kisah-kisah seperti itu. Taruhlah seperti bahwa pandangan-pandangan khusus itu sebenarnya Sayyidil Imam Abu Hanifah, yang saya pernah ceritakan, Imam Abu Hanifah ketika beliau melihat orang berwudu, maka beliau melihat ketika orang wudu itu air tetesannya itu kadang-kadang hitam. Kenapa? Karena dosa yang luruh yang mengikuti bekas air wudu tersebut. Jadi yang di muka gitu kemudian bercucuran, bertanggalan dosa yang di muka. Ketika tangan, maka di dosa yang di tangan itu luruh. Maka beliau melihat bahwa ada tetesan-tetesan atau warna wudu itu berubah. Kenapa? Karena dia mengambil dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa yang ada pada anggota-anggota tubuh tersebut. Masya Allah. Maka berarti pandangan ahlul kasyfi, orang-orang yang kasyaf, orang-orang yang sudah dibukakan mata batinnya oleh Allah, itu hal tersebut bisa kelihatan. Fulan bin fulan bercahaya, fulan bin fulan bercahaya. Berkah apa? Satu, berkah hidayah Islam, berkah kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, berkah amal saleh yang dia lakukan, maka itu mendatangkan cahaya. Bukti bahwa taklim, menuntut ilmu itu mempunyai cahaya. Bahwa ketika seseorang yang kemudian dia datang ke taklim, taklimnya sebentar, mungkin paling setengah jam, yang dibahas pun itu baik, tapi ketika pulang, satu, hatinya tenang. Kedua, melihat ustadz itu mungkin biasa, tapi ngelihat bapak di sebelah ini, Masya Allah, bapak ini sudah senja, sudah tua, tapi dia semangat untuk subuhan berjamaah di masjid, kemudian lanjut taklim, balik, aku muda ini harus lebih dari bapak itu cahaya namanya. Bahwa ketika seseorang tergerak untuk melakukan kebaikan, setiap hari melihat orang tua, tetangganya tua, orang tuanya tua, tapi manakala melihat bapak yang duduk, oh Masya Allah, ya Allah, tersentuh hatinya, itu artinya hatinya diterangi dengan cahaya. Jadi bapak-bapak bukan cahaya, wajahnya bersinar-sinar, glowing, itu bukan. Selama ini kita manakan, orang sering sholat, terus dia mukanya itu bersinar-sinar, ya bagaimana seperti itu? Nggak bisa, nggak kelihatan. Tapi kelihatan kalau kita dekat dengan orang seperti itu, hati ini adem, ingat Allah, ingat akhirat. Maka sebagian sabda Rasulullah SAW, ala inna lillah mafatihah lidzikr. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya kunci-kunci zikir di muka bumi ini. Siapa mereka? Humul ladzina idza ru'u dzukirallahu. Mereka adalah orang-orang yang ketika kita melihat mereka, kita langsung teringatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dengan Masya Allah syekh-syekh besar, ulama-ulama besar, Allah, tanpa kita sadar langsung terucap kata Allah, nyambung ke Allah. Berkah apa? Berkah cahaya yang mereka yang sudah biasa bersemayam dalam diri mereka, berkah betapa bersihnya hati, betapa banyaknya amal saleh yang dilakukan. Nah, ahlul hikmah ini menyatakan, aku mencari cahaya hati di dalam sholat itu jahron, siang hari, dan nampak pada pandangan manusia. Akan tetapi ternyata aku dapati itu cahaya dalam hati tersebut ada pada waktu malam. Di dalam gelapnya malam bahkan aku mendapatkan cahaya. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita sering mendengar khatib itu ngomong seperti ini? Setelah selesai khutbahnya, selesai di mimbar. Nah, ini mimbar Pak ya, ini mimbar bukan podium. Kalau ini namanya mimbar. Jadi kalau yang nyunnah tuh ya ini nyunnah. Nah, jadi ketika selesai khutbahnya imam, khutbahnya khatib, maka dinyatakan selesai, ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wahai hamba Allah,
sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk adil dan ihsan. Apa itu adil? Apa itu ihsan? Tergantung konteksnya di mana. Kalau dalam konteks hukum, maka adil itu beda dengan konteks ibadah yang kita lakoni. Nah, yang apa makna adil dan ihsan dalam konteks ibadah? Para ulama menyatakan adil itu ketika seseorang berbuat baik, ketika di tengah masyarakat dalam pandangan manusia itu sekian atau begitu kualitasnya, ketika di tengah sendirian pun seperti itu. Kita contohkan kalau sedekah secara kuantitas dilihat oleh orang banyak 50.000, masukkan kenceleng, kemudian malam-malam atau siang-siang tidak ada orang tahu, ada kirisnya itu 50.000, tak ada yang tahu. Ah, itu namanya adil. Ihsan adalah ketika melakukan kebaikan di kesendiriannya lebih baik dibandingkan dengan dia di tengah masyarakat dalam pandangan manusia. Sedekah dalam pandangan orang dia masukkan di kotak amal 50.000, tapi sembunyi-sembunyi dia transfer itu 500.000 untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman misalnya, tanpa kasih tahu yang lain, tidak tahu yang lain. Itu pada aspek sedekah. Pada aspek apa? Aspek sholat. Maka kalau dia sholat, tapi ketika malam sholatnya lebih panjang. Ketika dia misalnya sholat biasa, maka sholatnya itu, maka dia biasa, tapi ketika malam-malam sholat bersendirian dia nangis, bercucuran air mata, maka ini disebut sebagai ihsan. Maka orang-orang yang bisa sampai kepada maqam ini adalah orang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan di tengah masyarakat. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang mencari cahaya dalam hatinya justru mencarinya di tengah sepinya malam. Satu, ketika sepi itu maka orang lebih dekat kepada ketulusan. Karena kalau sendiri kan biasanya siapa yang menjadi barometer kita amal? Kalau ramai mungkin pengen dilihat teman, mungkin terpengaruh sama teman, kemudian terpengaruh sama fulan bin fulan. Tapi kalau sendiri siapa yang mempengaruhi? Istri ada di samping, tidurnya nyaman, kemudian semuanya enak. Dia punya pilihan antara tidur dengan tak tidur, dia pilih tidur, kan enak. Tapi ketika dia seperti itu, dia malah ingin memilih untuk bangun malam hari meninggalkan bantal kasurnya, maka ini orang yang luar biasa. Orang yang terbiasa sholat malam bersendirian, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya Allah, mampu melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Mengapa? Karena dia sudah terbiasa melihat sesuatu bukan karena pandangan manusia, tapi karena pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa malam ya ikhwan merupakan saat di mana banyak rahasia Allah diturunkan. Dalam hadis ini zahirnya bahaya. Maksudnya begini, zahir hadisnya itu innallaha, sesungguhnya Allah turun nazala pada sepertiga permulaan pertama. Allah turun, ya tidak mungkin Allah turun. Allah turun dari pucuk, berarti yang di pucuk sana sepi dong, tidak ada Allah. Kan gitu berpikirnya. Itu satu. Yang kedua, hadis ini tak mungkin dimaknakan sebagai makna yang lahirnya, karena kalau masuk waktu malam berarti bagaimana hadis ini tak berlaku pada bagian bumi yang ketika dia masih siang. Berarti Allah belum turun. Berarti Allah tak kata gawe tiap hari turun negara yang malam, selesai itu pindah tempat lain. Tidak seperti itu. Para ulama menyatakan sesungguhnya Allah turun maknanya Allah rahmatnya turun, kasih sayangnya turun, atau Allah malaikatnya turun. Nah, ketika turun itulah Allah memerintahkan, fahal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Siapakah di antara kalian, kata malaikat Allah, yang mau minta ampun akan aku ampuni, niscaya aku ampuni. Siapa yang punya hajat akan aku tunaikan, kata malaikat. Ini perintah Allah. Siapa yang punya permintaan maka akan dikabulkan permintaannya. Maka berarti di sepertiga malam, entah awal, tengah maupun akhir, jatah kebaikan itu berlebih dibandingkan dengan waktu siang. Satu. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran dalam pola sekaligus itu kapan? Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yaitu malam. Yang ketiga, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak.
Dan pada sebagian malam, pertengahan malam, wahai Muhammad, bangunlah engkau, kerjakan tahajud. Apa makna tahajud? Dikatakan ulama, tahajud itu solat yang diselangi dengan tidur, itu namanya tahajud. Jadi konteksnya, paket ibadah di waktu malam berupa solat apapun yang dilakukan setelah isya, kita tidur, bangun, kita melakukan solat, nah itu namanya solat tahajud. Jadi tahajud itu mencakup sholat apapun, sholat sunat kah yang dilakukan pada waktu malam yang didahului dengan tidur, itulah tahajud. Walaupun sebagian yang menyatakan sholat tahajud secara khusus itu juga ada, tak masalah, tetap tidak akan mengurangi substansi. Tapi apa kata Allah? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka Allah akan mengangkat maqam menjadi maqam mahmuda. Kapan terjadi? Pada waktu malam. Yang berikutnya, kita dalam 1 tahun mendapatkan jatah kebaikan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada kebaikan seperti 2 sisi mata uang. Man shoma Ramadana, man qama Ramadana. Siapa yang puasa siang hari pada bulan Ramadan dan bangun pada waktu malam, malam disertakan. Dan yang berikutnya yang tak kalah penting, kalau konteksnya malam, ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kapan? Ya malam terjadinya. Maka berarti orang yang pengen cari amalan lebih itu bukan siang hari, carinya di malam hari. Mencarinya ketika dia sedang bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka berarti orang yang giat pada siang hari ditambah dengan giat pada malam hari, maka itulah orang-orang terpilih. Berkah Qiyamul Lail inilah, maka musuh-musuh Islam kan takut. Dalam satu riwayat, ketika pasukan Islam itu akan datang ke satu tempat, kan biasa itu intel itu saling keker satu sama lain. Pasukan Islam berhenti di satu tempat, bikin kemah, kemudian intelnya itu melihat, ngelapor ke raja mereka. Kata raja, bagaimana laporan wahai intel? Bahaya komandan. Loh, bagaimana bahaya? Ini musuh-musuh kita ini bangun tidur dia langsung asah giginya. Pakai siwak tuh kan, bangun tidur kan sunnah itu siwak. Bangun tidur malam-malam, bukan malam apa, bangun itu jam 2, jam 3 subuh dikala yang lain terlelap tidur, mereka semua rata-rata sudah bangun, langsung bangun, langsung bersiwak, asah giginya saja diasah, apalagi pedangnya kata mereka. Bahaya untuk kita ini. Dan mereka seperti tidak pernah tertidur, tidur sebentar, bangun, malamnya ada yang ketika sholatnya menangis, ada yang selesai sholatnya munajat, itu seperti para pendeta. Maka ada istilah yang masyhur itu di kalangan musuh-musuh Islam ketika mereka melihat pasukan muslim, ruhbanun bil laili wa fursanun bin nahar. Malam hari mereka seperti pendeta, siang hari mereka seperti kesatria yang luar biasa, gagah perkasa. Berkah apa kekuatan itu? Berkah munajatnya di waktu malam yang tak dimiliki oleh pasukan-pasukan yang tidak beragama Islam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka orang banyak mencapai maqam, dibukakan pintu kewaliannya, dinaikkan pintu kewaliannya, para anbiya menerima wahyunya, banyak terjadi pada waktu malam. Maka berarti malam ini pilihan, laka au alaika, untukmu atau yang menyerangmu. Laka pada makna positif, mencari kelebihan di waktu malam. Au alaika, atau dia akan menjadi penyesalanmu. Malam dihabiskan untuk maksiat segala macam, yang ujungnya adalah penyesalan. Di Palembang ini, kalau dulu dan sekarang masih ada 1-2 pengajian yang ya tertutup lah di Palembang ini, dipimpin oleh kiai-kiai. Itu kalau Ustadz Ali Umar Thayyib itu ada istilah murid-murid beliau itu bab dalu. Ngapa bab dalu? Bab dalu itu karena beliau tuh mulai pengajian tuh jam 12 malam. Zikirannya sampai jam 1, setengah 2, ngajinya baru mulai setengah 2 sampai jam 3, lanjut lagi ibadah sampai subuh. Ustadz begawi kok mereka. Yang jualan-jualan, kapan tidurnya? Tidurnya sebentar di waktu siang ketika qailulah, ataupun setelah syuruk itu istirahat, habis itu begawi, habis itu beraktivitas seperti biasa. Normal seperti kita. Tapi mereka mendapatkan hal yang lebih dibandingkan kita. Kenapa? Berkah waktu malam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, malam ini sangat banyak rahasianya. Mengapa? Berarti orang yang mencari cahaya bukan di siang hari, tapi pada waktu sholat malam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, waktu yang paling tepat hamba itu berada, yang dekat dengan hamba itu adalah ketika waktu malam. Maka jikalau engkau mampu untuk masuk menjadi golongan tersebut, maka jadilah engkau, sabda Rasulullah. Kemudian yang kedua,
dinyatakan bahwa 2 rakaat yang dilaksanakan anak Adam pada pertengahan malam lebih baik untuk orang tersebut daripada dunia dan seisinya. Makna hadis ini adalah orang ketika dia bangun malam 2 rakaat saja, maka di mata Allah untuk orang tersebut lebih berharga barang tersebut, amalan tersebut dibandingkan dengan harta benda yang ada. Itu satu. Yang kedua, bahwa orang ini yang melaksanakan 2 rakaat di waktu malam lebih baik daripada dunia dan sisinya, kelak di akhirat maka dia akan mendapatkan hakikat dari apa yang dia lakukan. Sering disampaikan ya, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Sering saya sampaikan bahwa kita semua ini, kebanyakan manusia ini sedang tidur, dan apabila dia sudah mati baru dia sadar, baru dia mendapatkan hakikatnya. Seperti misalnya yang Allah telah berikan kenikmatan kepada Allahyarham Kiai Haji Shalihin Hasibuan. Allah berikan kebaikan kepada saudara kami, orang tua kami, Bapak Indra Mulyawan Allahyarham, yang sering ikut ngaji sama saya juga di sini. Itu setelah beliau menghadap Allah, terbaring di alam barzakh, oh ini ternyata pahala salat, ini ternyata pahala zakat, ini pahala puasa. Oh ini pahala ngapo ngaji, duduk dulu, berangkat majelis ini, berangkat ke sana, jamaah subuh sini, jamaah subuh itu, taklim ke sana, taklim ke sana. Itu tidak akan kita ketahui kecuali kalau kita telah mati, Bapak Ibu. Kalau sekarang yang kita ketahui, keluar duit gitu, pengajian. Berangkat ke sini pakai bensin, berangkat ke sana badan capek, berangkat ke sana balik-balik aja, lah tersepai badan misalnya. Yang kita rasakan capek, lapar, keluar uang, kurang penghasilan, habis waktu, itu yang kita lihat. Tapi itu akan kita ketahui balasan yang sesungguhnya kapan? Ketika kita sudah tak hidup di atas dunia ini, sudah berada berkalangkan tanah, baru kita sadar, oh Masya Allah. Maka dalam riwayat itu orang-orang ahlul jannah, ahlul khair, ahlul kebaikan, mereka menyatakan, ngapo kurang banyak, ngapo kurang panjang, ngapa kurang banyak, ngapa kenapa sedekahku dulu masih hitung-hitung, kenapa kurang panjang, kenapa amal soleh yang kulakukan dulu tidak panjang-panjang, tidak lebih panjang dari yang pernah kulakukan. Pengajian ngapa tak sering-sering, ngapa tak teman-teman. Kalaulah saya tahu ya Allah kebaikan, balasan dari kebaikan yang kulakukan selama di dunia, andaikan aku tahu, niscaya aku akan lebih banyak, lebih sering, lebih panjang. Maksudnya pengajian di mana? Dia ke sana. Pengajian di mana? Dia berangkat. Ada kegiatan apa? Dibantu. Ada berapa? Sekian, keluar. Maka orang-orang di akhirat pun banyak yang menyesal. Menyesal kenapa? Karena ketika mereka sudah tahu dengan balasan kebaikan yang mereka lakukan selama di dunia, andaikan saja. Orang kafir tidak usah bahas lagi. Tidak usah bahas lagi. Ini yang Islam, yang iman, yang sudah mendapatkan nikmat surga, mereka pun menyesal. Kenapa? Menyesal karena di dunia kurang memaksimalkan hari, waktu, kebaikan, titipan Allah yang ada. Maka tidak akan pernah merasakan balasan kebaikan kecuali mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khairun minad dunya wa ma fiha, itu kelak maknanya yang hakikatnya itu ketika di akhirat kelak. Hakikat dari sholat malam, hakikat dari sholat subuh berjamaah, hakikat dari duduk kita mendengarkan taklim, hakikat bagi bapak-bapak yang punya 1 atau 2 anak yatim yang dibantu, hakikat bapak-bapak yang membiayai rumah-rumah Quran, rumah tahfiz, hakikat dari bapak-bapak yang membantu tetangga-tetangga miskin, itu akan dirasakan di akhirat. Termasuklah bahwa ada makna hadis menyatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu kelak di akhirat kita akan merasakan hakikat balasannya tersebut. Kemudian selanjutnya, wa talabtu nural qiyamati fil judi was sakhawati fawajadtuhu fil 'atashi fis saumi. Aku mencari cahaya, yang cahaya tersebut untuk hari kiamat, cahaya pada hari kiamat. Aku carinya dengan cara al-jud was sakhawah, berlaku loman dan dermawan, suka membantu, suka memberikan bantuan. Fawajadtuhu fil 'atashi fis saumi, dan aku dapatkan cahaya pada hari kiamat itu ketika berhaus dahaga, ketika sedang berpuasa. Bapak Ibu dimuliakan Allah,
kok seolah-olah dalam ucapan ulama ini mereka membandingkan atau melebihkan satu tapi mengalahkan yang lain? Jawabannya tidak seperti itu. Bahwa sesungguhnya seperti yang kami sampaikan tadi, setiap amalan itu punya cahayanya, setiap amalan itu punya kebaikannya, tapi kadang-kadang beda kegunaan. Sama seperti ruqyah Bapak Ibu. Ini saya diberitahu teman yang Masya Allah, dia kalau ruqyahnya itu sudah Masya Allah, dan dia sudah turun-temurun, maksudnya terima dari gurunya dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, dari ulama-ulama besar. Insya Allah beliau ini min ahlil kasyfi, beliau termasuk orang yang memang batinnya bersih, bukan sekedar meruqyah baca Quran. Kata beliau begini, Ustaz, hati-hati kalau meruqyah. Kenapa Ustaz? Gini kata beliau, orang ketika dibacakan ayat, sirnya kebuka, sehingga ketika kebuka, bahkan bagi orang-orang yang sudah pernah kena kerasukan sebelumnya, ketika kebuka itu pertanyaannya, bisa nggak dia nutup yang baca yang ruqyah ini? Kalau itu orang kebuka terus, maka di ruqyah sembuh, besoknya kemasukan jin baru. Ini tidak bisa ditutup ini. Nah, ini bahasa kita itu pacak bongkar rumah, tidak pacak ngunci lagi, bahaya. Dan itu kata beliau, maaf kata beliau, bukan untuk menjelek-jelekkan para praktisi ruqyah sekarang ini. Mereka baru pacak muka, tidak pacak nutup, itulah tidak sembuh-sembuh katanya Ustaz. Satu. Yang kedua kata beliau, setiap bacaan itu ada peruntukannya. Ada jenis-jenis jin yang dia efektif kalau dibacakan ini, ada jenis jin yang dibacakan ayat ini, ada peruntukannya kalau Ustaz. Ya kalau minum bodrek itu kan untuk pening kepala, ada minum ini itu kan untuk misalnya untuk orang yang sakit lambung, ada ini untuk pelancar buang air besar, macam-macam. Nah, jadi harus sesuai dengan kadarnya, dan itu harus dengan ilmunya. Sekarang ini hanya sekedar baca Quran, ya betul, ada reaksi segala macam, tapi apakah menyelesaikan masalah? Belum tentu kata beliau. Karena itu tadi, terbuka, tidak baca nutup, itu tidak sudah 7-8 kali ruqyah. Kalau beliau itu 2-3 kali selesai Pak, Masya Allah. Dan tidak perlu harus bukit-bukit bacanya, Bismillah, sudah, oke, monggo silahkan, selesai, Masya Allah. Nah, maksud saya dalam konteks cerita ini adalah bahwa setiap amalan kita itu pun ada jurusannya masing-masing. Ada misalnya, kalau sedekah apa? Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi, maka itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu betul. Nanti kalau sedekah secara terang-terangan apa? Ya untuk dakwah kepada orang banyak. Peruntukannya ada semua. Nah, kata ulama, aku mencari cahaya untuk hari kiamat kelak, pengen cahaya pada hari kiamat, tak kira itu ada pada sedekah, ada pada ketika kita berlaku dermawan. Ternyata orang mendapatkan cahaya pada hari kiamat kelak dengan berkah sedang haus dahaga ketika puasa. Itu yang akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat kelak. Maka kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga kelak, di surga itu ada satu pintu, namanya pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang suka puasa selama hidup di dunia. Maka apa makna Rayyan? Rayyan itu dari kata-kata Rayyun. Rayyun itu dari kata apa? Orang dari luar panas 36, 37, 38 derajat Celcius panas. Lagi panas balik ke rumah. Ada banyu nama, ada dikasihkan banyu kendi itu di sana. Diminum, ya Allah. Nah, rasa lega itu ketika dari panas dahaga minum itu namanya Rayyun. Rayyun itu jamaknya Rayyan. Maka berarti orang yang masuk surga itu berpanas-panasan di dunia, dia berpanas-panasan ketika puasa. Kelak di akhirat ketika masuk surga, dia merasakan kelegaan yang luar biasa. Pintu itu tak dimasuki kecuali siapa? Kecuali orang-orang berpuasa. Sebagai penutup, dalam riwayat, pintu surga itu Bapak-bapak, ma baina Makkah wasyam. Satu pintu itu antara Mekah dan Syam. Jadi besarnya pintu itu dari Saudi ya sampai ke Syria, itu besarnya pintu, satu pintu. Maka itu dalam riwayat. Atau dalam riwayat yang lain itu ma bainal masyriq wal maghrib, satu pintu itu antara timur dengan barat, satu pintu lagi timur dan barat. Itu Masya Allah lebarnya itu. Tak terbayang betapa luasnya surga. Masih ada yang ngomong itu, yang ini masuk neraka, masuk neraka. Tidak kesian apa dia? Kalau dia kesepian dalam surga yang terlalu luas itu kan, yang tidak masuk hanya untuk kelompoknya saja itu kan, kayak kesepian kan. Nah, jadi jangan gampang menyalahkan orang lain. Ya ikhwan dimuliakan Allah,
inilah cahaya-cahaya yang didapatkan seorang hamba dengan berkah amalannya selama di dunia. Maka mudah-mudahan sebagaimana dalam nasihat para ulama ini, kita pun termasuk dalam golongan tersebut. Amin Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.